Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Sabira, kelas 92. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang bertema pagar laut. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kerusakan ekosistem laut. Abrasi dan aktivitas manusia memperparah kondisi lingkungan laut dengan cara merusak ekosistem, mengganggu biota laut, dan mengurangi mata pencaharian nelayan. Abrasi yaitu pengikisan pantai oleh ombak dan arus laut, menyebabkan penyusutan garis pantai dan kerusakan hutan bakau. Aktivitas manusia seperti pencemaran limbah, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan juga memperparah kondisi ini. Yang kedua, abrasi dan erosi pantai. Abrasi yang menyebabkan hilangnya daratan dapat dilihat, contohnya di pesisir Demak dan Jakarta Utara. Di Demak, khususnya di Kecamatan Sayung, abrasi telah menyebabkan garis pantai mundur hingga 5 km dan menghabiskan lebih dari 2.000 hektar lahan. Di Jakarta Utara, penurunan daratan juga terjadi, meskipun tidak separah di Demak. Yang ketiga, kurangnya solusi yang berkelanjutan. Pentingnya solusi alami atau semi alami seperti pagar laut dari bambu atau penanaman bakau yang lebih berkelanjutan dan dapat melibatkan masyarakat. Sangat krusial untuk menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi dampak negatif pembangunan. Pagar laut yang tidak ramah lingkungan dapat merusak habitat biota, mengubah aliran air, dan mengganggu keseimbangan alam. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum. Pemerintah secara hukum mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara lestari. Inovasi seperti pagar laut, jika dilakukan dengan izin dan sesuai regulasi, dapat sejalan dengan upaya ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur hal ini, memastikan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu solusi. Pagar laut sebagai solusi fisik. Struktur yang dipasang sejajar pantai, menyerap energi gelombang, mengurangi abrasi, terbuat dari bahan lokal atau bambu, beton berpori, dan lain-lain. Pagar laut sebagai habitat biota laut. Pagar laut bisa menjadi rumah ikan, teripang, dan rumput laut, mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan, menjadi lokasi konservasi mikro. Pemberdayaan masyarakat. Pagar laut tidak hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan kolaborasi masyarakat. Pagar laut dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pemecah gelombang atau penghalang abrasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan upaya bersama untuk menjaga ekosistem pesisir. Materi berikutnya ada action plan. Yang pertama, tahap persiapan. Langkah awal membangun pagar laut melibatkan perencanaan yang matang, analisis mendalam, dan pertimbangan terhadap dampak lingkungan serta sosial. Perencanaan ini meliputi studi kelayakan, analisis geologi dan hidrologi, serta penentuan desain struktur yang sesuai dengan kondisi pantai dan tujuan pembangunan. Yang kedua, pelaksanaan. Pengadaan material lokal atau bambu, semen ramah lingkungan. Pembuatan modul pagar laut secara gotong royong. Pemasangan pagar laut di lokasi terpilih. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan monitoring. Penanganan berkelanjutan penting agar pagar laut tetap berfungsi dan bisa dikembangkan ke lokasi lain. Nah, mungkin segitu saja materi dari saya tentang pagar laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.